Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KWT Desa Tambak, Kecamatan Karangdowo mempunyai tiga kelompok. KWT, 1 Berkah Rezeki, 2 Tambak Asri, 3 Manunggal Ngudi Rezeki. Yang diketuai oleh Ibu Sukini. Awal berdiri tahun 2013 itu berdiri dari KWT Berkah Rezeki. Bermula dari penanaman jahe, selanjutnya dibiayai pemerintah lewat ketahanan pangan. 1 yang mendapat bantuan awal pertama mendapat bantuan 15 juta, yang kedua 50 juta, yang ketiga 15 juta. Berkembang sampai sekarang. Anggotanya kurang lebih 60 orang. Tersebar di 1 desa Tambak, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Untuk kegiatannya, awalnya kita menanam jahe. Selanjutnya setelah kita menanam jahe, karena ada kegagalan, terus kemudian ini ada dari Dinas Ketahanan Pangan memberikan bantuan kepada kelompok wanita tani atau KWT Berkah Rezeki. Lalu kita kembangkan untuk mulai penanaman sayuran. Awalnya kita membuat itu kebun bibit, terus kemudian demplot percontohan untuk menanam sayuran itu. Terus kemudian setelah itu kita bentuk pertemuan, dan setiap pertemuan 1 bulan sekali. Di sini di dalam kelompok tani ini ada 60 anggota, yaitu setiap hari itu diadakan piket. Ya, ada dijadwalkan piket, dan sekali piket itu ada 6 orang. Nah, kegiatannya itu adalah menanam, kemudian menyiram, membuat media, ya, dan merawat tanaman itu. Setelah besar kita panen. Kita ada yang seksi pemasarannya. Kalau juga yang membeli anggota. Kalau anggota tidak ada yang sudah terpenuhi, kemudian kita jual ke pemasarannya, yaitu ke pasar. Dan kebetulan di sini juga ada anggota yang menjual sayuran di pasar. Ini adalah tempat pembibitan, ya, rumah pembibitan. Ya, di sini ada bibit lombok atau cabai, kemudian ini ada kates, kemudian ini ada cabai besar, terus ini ada kembang kol, dan ini juga ada terong, ini ada tomat, terus ini ada loncang. Kemudian di samping itu kita juga menyiapkan empon-empon Jahe. Ya, ini ada jahe, ada kunit, ada kencur, dan juga ada temulawak. Ini juga ada, dan ini juga ada, ini tanaman bayam, ini ada kobis, ini ya, bentuknya dari kobis dan kembang kol itu hampir sama, tapi berbeda nanti hasilnya. Awal mulanya kita membuat media yang kecil-kecil ini untuk dikasih bibit, atau dikasih benih, maaf. Nah, ini ada benih sawi hijau, terus kemudian ini ada cabai. Ya, setelah besar nanti kita tanam di tempat Dimplot itu untuk pembelajaran. Percontohan dari jalan untuk anggota. Mari kita ke tempat dimplot dulu sebagai lahan percontohan sayuran. Ini adalah dimplot atau tempat percontohan tanaman. Ya, ini ada bayam, ada ini cabai, ini ada kembang kol. Terus di sana ada terong, ini sipir, ya, sipir ini enak untuk dibuat urapan atau untuk terancam.
Terus ini juga ada kangkung di sini, ada kangkung. Di sini ada ini cabai besar. Ya, ini ada cabai besar. Di sini ada cabai kecil. Kemudian ini ada terong. Ya. Di samping itu di sini juga ada buah. Ini apa itu rambutan. Juga ada pisang dan di sana juga ada lele. Kita juga budidaya lele untuk menambah gizi untuk warga atau anggota di KWT. Bisa jelaskan lagi tadi pemindahannya Ibu dari bibit itu? Oh ya, pemindahan itu tadi setelah bibit tadi sudah agak besar, kita pindahkan ke polybag seperti ini. Ya, kita pindahkan ke polybag besar seperti ini. Nah, kemudian ya ini seperti ini kita pindahkan seperti ini. Ada tadi ada cabai besar, ada cabai kecil, ada terong. Ini sudah kami tanam di polybag besar. Ya, tapi kalau untuk kangkung dan ini ya seperti ini. Ini adalah hasil tanaman dan ini siap panen. Ini adalah kembangkul. Ya, ini siap dipanen, Mas. Ini semuanya dan ini juga ada terong yang sudah siap dipanen. Ya, nanti kita bisa untuk menambah anggotanya. Ya, ini adalah busa kanber, yaitu budidaya sayur dan ikan dalam ember. Ini tercetus dari kelompok wanita tani berkah rezeki karena dampak COVID-19. Untuk kami tidak banyak keluar rumah, tidak belanja ke pasar. Ini sudah memenuhi gizi keluarga karena sudah tertanam sayur dan di dalamnya ada ikan lele. Setelah itu kita berhubung kita punya banyak anggota, maka busa kamber ini kami bagikan ke anggota agar juga bisa mencukupi dalam keluarganya masing-masing. Dan busa kamber ini sangat murah kok ini ya, dan ini cepat pertumbuhannya. Nah, seperti ini 2 minggu ini sudah seperti ini. Nanti 3 minggu atau 1 bulan kita sudah panen untuk sayurnya ya. Tapi kalau untuk lelenya ya kira-kira sekitar 3 minggu. Nah, setelah dari anggota itu tercukupi, kemudian busa kamber ini dapat apresiasi dari Bapak Gubernur ya Ganjar. Terus kemudian menjadi viral, akhirnya banyak yang memesan. Ini busa kamber ini sudah dari beberapa kecamatan yang sudah memesan busa kamber ini. Di antaranya dari Kecamatan Trucuk, Kecamatan Pedan, kemudian dari Kecamatan Juwiring. Ya, kurang lebih dari penjualan busa kamber ini kita sudah menjual kurang lebih 159 busa kamber. Ya, juga untuk hasilnya nanti akan kita kembangkan lagi untuk membuat ini juga untuk kita kembangkan ke itu dari sayuran kemarin, karena awalnya kita kan juga dari penanaman sayur, kita kembangkan ini nanti juga kita kembalikan ke sayur, juga kita kembangkan lagi. Saya kira itu dari riwayat busa kamber. Oh ya, mungkin untuk awal dari pembibit kemarin, ini kemarin juga dari dinas bibit lelenya itu dari dinas perikanan Klaten. Ya, itu bibitnya dari sana sehingga bibitnya ini jadi sehat-sehat dan semuanya baik-baik. Hari ini kita akan memulai untuk pembuatan busa kamber. Alat yang dibutuhkan adalah ember. Kemudian ini kita memanfaatkan bahan bekas yaitu aqua. Kita buat ini alat juga. Terus kemudian ini ada solder nanti untuk melubangi. Kemudian ini juga ada kawat nanti untuk nyentel nih di dalam ember ini.
kemudian ini benihnya kangkung. Nah, ini ada kangkung, juga bibit lele. Kemudian kita akan awali awalnya kita akan membersihkan ember ini dengan daun kates atau pepaya. Tujuannya untuk menghilangkan bau plastik yang ada di ember. Setelah itu kita akan melubangi ember ini. Tujuannya agar airnya itu kan misalnya ada air hujan, ini tidak penuh, jadi bisa keluar dengan sendirinya. Terus setelah itu kita akan memanfaatkan daur ulang dengan aqua bekas ini. Awalnya kita lubangi dengan suldir, ya, dua lubang, kemudian juga di bawah agar besok kalau sudah tumbuh akarnya bisa keluar. Terus kemudian awal kita dengan memasukkan kawat ini ke dalam aqua ini, kemudian kita centelkan sini, ya. Setelah dicentelkan, kemudian ini proses pencentelan ini aquanya. Kemudian setelah ini kita kasihkan dakron. Ya, setelah dakron ini ada arang sekam. Ya, setelah arang sekam kita beri benih kangkung. Karena mengapa kita ambil benih kangkung? Karena kangkung ini adalah lebih cepat untuk tumbuhnya. Mungkin sudah 3 minggu kita sudah bisa panen. Nah, setelah selesai ini kita kasihkan air. Setelah kita masukkan air, kemudian kita ambil lele. Ini adalah tempat penampungan lele yang akan nanti setelah air sudah siap, kita masukkan ke sini. Ya, ini setelah itu ini kira-kira benih kangkung ini berusia 1 minggu. Ini sudah tumbuh seperti ini. Terus ini juga perkembangannya seperti ini. Jadi cepat subur ya ini. Ya, lelenya diisi kurang lebih 50 biji. 50 ekor ya. Nanti 3 bulan kita sudah bisa memanen lele.